Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam dan teman-teman ekonomi syariah B yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Santiska Rifani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada perkuliahan siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Desi Andriani Puspitasari, Isnain Nisa Fitri, Muntasya, Nifa Adila, dan Ziljan Janfar Pratama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, materi yang pertama yaitu pokok-pokok pemikiran Islam Nusantara. Yang pertama, wajah Islam masa Orde Baru. Periode masa Orde Baru, Indonesia mulai menerapkan sistem politik korporatik dan hierarkikratik autoritarian memasuki sistem politik pluralistik. Sistem politik ini terbukti sangat efektif untuk menekan ideologi politik Islam. Pada saat itu, pemerintah tidak segan untuk mengambil langkah-langkah kooptasi dan bahkan represi. Dalam kondisi yang demikian, Islam politik hanya menghasilkan partai korporasi negara dan tidak mampu untuk menyuarakan kepentingan umat Islam di wilayah akar rumput. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wajah Islam era reformasi. Setelah sekian lama, roda pemerintahan Indonesia dijalankan dengan model otoritarianisme di bawah kendali Soeharto dengan kekuatan militernya. Maka, era reformasi menjadi babak baru yang membawa euforia keterbukaan demokrasi dalam setiap lini kehidupan. Berdasarkan kenyataan tersebut, Indonesia dapat dibilang masih sangat dini dalam hal berdemokrasi, dan oleh karenanya harus siap menghadapi banyak tantangan dalam setiap perjalanannya. Di antara tantangan tersebut adalah lahirnya kelompok-kelompok Islam, yang sebagian akademisi menyebutnya sebagai Islam fundamentalis, radikal, dan sebagainya, yang beberapa di antaranya secara terang-terangan menuntut penerapan syariah Islam. Baik, materi selanjutnya, kungkungan radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Walaupun bukan cerminan dari mayoritas pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam di Indonesia, radikalisme yang diusung sebagian umat itu memberikan warna tersendiri bagi perjalanan wajah Islam di Indonesia. Untuk menyebut contoh, taruhlah kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada 19 Mei 2018, di mana mereka diserang oleh massa sebanyak 3 kali dalam satu hari. Penyerangan ini mengakibatkan 9 rumah rusak, 4 sepeda motor hancur, dan sebanyak 24 orang harus dievakuasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyerangan ini bermotif paham keagamaan, sebagaimana banyak diberitakan bahwa Ahmadiyah merupakan sempalan dari Islam, yang oleh sebagian pemeluk agama Islam sendiri dianggap telah tidak Islam lagi, yang tampaknya hal tersebut kemudian memicu banyak terjadinya kekerasan terhadap para jamaahnya. Di samping itu, era reformasi juga memberikan angin segar bagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Banyak orang mengira dengan terbunuhnya Nurdin Muhammad Top dan tertangkapnya beberapa teroris di Aceh, aksi terorisme ini akan mati. Namun, ternyata anggapan itu meleset. Ibarat sel-sel yang sudah dibangun dan dikembangkan dengan rapi, maka mati satu bisa tumbuh 1000. Satu orang yang tertangkap
maka generasi penggantinya sudah disiapkan. Di dalam jaringan sosial, mereka telah masuk ke dalam berbagai lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sementara di dalam jaringan ekonomi, mereka telah masuk ke dalam unit-unit usaha yang melembaga. Semua ini menandakan bahwa jaringan Islam radikal telah menjadi bagian dari Indonesia. Pokok-pokok pemikiran Islam berkembang. Melihat wajah Islam akhir-akhir ini yang sangat memprihatinkan, seperti yang telah dibicarakan di atas, NU dan Muhammadiyah yang konsisten dengan Islam keindonesiaan terpanggil untuk ikut menghalau meluasnya praktek dan pemahaman keagamaan yang radikal, fundamentalis, dan semacamnya. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman mainstream di Indonesia kemudian secara masif mengampanyekan model berislam secara moderat. Meskipun NU dan Muhammadiyah mengusung konsep moderasi beragama, tetapi masing-masing mempunyai ciri khas dalam konsep yang ditawarkan, termasuk dalam hal pengistilahan atau label. NU menawarkan konsep Islam Nusantara yang secara singkat bisa dipahami sebagai model sebagaimana telah diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah terdahulu atau salaf al-salih, dan mengakomodir praktik-praktik tradisi lokal Nusantara tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan Muhammadiyah yang menawarkan konsep Islam berkemajuan yang mengandalkan bahwa beragama Islam bukan berarti menjadikan seseorang terperangkap dalam kejumudan. Islam berkemajuan juga mengedepankan sikap moderat dan tidak anti terhadap modernisme. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Dari kelompok kami menyediakan 3 pertanyaan dan dilanjut ke grup classroom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.